Halo semuanya. Jadi saya di sini akan membantu teman-teman semua. Sesuai janji kita mau sharing bersama Roy Sakti di akun komunitas Musa Muda nih. Ya. Kita tunggu Roy Sakti datang dulu sebentar ya. Halo Pak Roy. Halo, bro. Gimana kabar? Sehat kok. Apa Sehat, kabar? Pak. Sehat ya. Halo Lo semuanya, sekarang apa kayaknya kabar semuanya? di YouTube lagi rame nih. Ada video Roy Sakti yang tembus 1,8 juta. Bener Iya, nggak? begitulah. Ketika ada masalah kan kita ini dewanya yang di tempat masalah, bro. Jadi ini guru saya nih. Jadi Koro ini gue kenal lu awalnya dari kartu kredit, ya. Dari Denny Terus Santoso. dari Denis Santoso. Waktu Iya, itu kan kita satu taunya, kelas kan. iya, taunya pakar kartu kredit, ya kan. Wah, waktu itu gue datang ke kelas Koroi Sakti, muncullah peserta-pesertanya. Wah, gila, ternyata pesertanya nih gak cuman orang-orang yang pengen tahu dalamin kartu kredit, tapi banyak juga orang-orang yang punya utang gila-gilaan juga ya, gue ya. Datang ke Iya, lu. Jadi lu temennya masalah orang-orang ya. iyalah. Gini. Gue mulai dengan pertanyaannya. Misalkan seperti ini. Iya, Oke lah, kita semua tahu bahwa gue semua misalkan yang kita bicarakan ini sebutlah namanya Bambang, ya. Bambang, ya. Bambang ini seorang profesional nih, dia nggak punya pengalaman bisnis dan lain-lain. Yes. Ya. Mungkin dan Bambang ini kaget karena ini Ya. bencana alam yang nggak bisa ditangani. Tiba-tiba, oke, dia mulailah berbisnis dengan segala macam dan income-nya kan nggak langsung naik. Tapi Ya. yang jadi kasus adalah Angsurannya jalan terus. iya, kasusnya kan gitu. Nah, Ya. iya. Terus lu dikontak sama debt collector, mungkin dia nggak datang ke rumah Iya. lu karena dia juga Ah. takut corona. Tapi Ah. kan lu bisa woi anjing lu apa gitu kan. Oh ya pastilah. Keluarga Nah, babi hutan, anjing dan teman-temannya iya, udah ada itu. iya. Nah, harus gimana, ya kan? Nah, Utang jadi lu gini. makin hari makin naik gitu. Ya, jadi ini kan kita berbicara gini ya teman-teman ya. Saya ngomong dulu ya, ini teman-teman. Kita berbicara ketika kondisi kita bermasalah. Ya, jangan disamain ketika lu sehat-sehat aja lah kan. Lu kalau sehat-sehat aja lu ya terusin lah bayar lu kan. Ini Ya, ya. problemnya kan teman-teman kan ketika sudah bermasalah, bukan tidak ada masalah loh, kita ada masalah. Tinggal kita ada Ya. penyakit, bagaimana cara menyembuhkan. Setuju ya? Jangan pakai kacamata orang sembuh. Kalau kacamata orang sehat, nggak cocok pasti. Ya, kita pakai kacamata orang sakit. Jadi ini ada masalah. Penghasilannya nggak bisa naik, butuh waktu, ya kan? Pengeluarannya, jadi kan kalau ini nggak bisa, berarti kan ingin diturunin. Simpel kan? Kalau yang ini nggak bisa dinaikin, ini diturunin. Jadi kalau income-nya nggak bisa naikin, ini diturunin. Nah, menurunkan pengeluaran itu bisa diterjemahkan macam-macam. Nomor satu dengan gaya hidupnya diturunin. Ya itu. Oke. Ya itu oke lah, biaya hidup diturunin. Toh juga sekarang juga kita nggak kemana-mana, bro. Ya kan tiap hari gue makan Indomie loh. Nggak fitness, nge-gym tutup apa segala. Jadi sudah nggak ada gaya hidup sebenarnya kan? Ya, siap. Udah nggak ada gaya hidup ya. Nah, bisa juga, cara menurunkan adalah dengan angsuran itu pemerintah sudah menyediakan program restrukturisasi keringanan. Caranya adalah dengan mengajukan pengajuan, teman-teman ya. Pengajuan ke bank. Jadi nggak bisa otomatis kemudian bank suruh nurunin, nggak bisa. Anda harus mengajukan. Gue juga ngajuin. Berarti ada risiko ditolak dong kalau gitu. Selama dia terdampak, itu pasti diterima. Cuman setelah diterima dengan model pengajuannya, kayak contoh ya, simpel. Gue di BRI kan biasanya angsuran 90 juta. Ya, 90 juta sebulan. Nah, kemudian gue ngomong, ini pabrik gue kedampak loh, gue nggak bisa ini. Ya udah Pak, diatur, tinggal, ya udah Pak, sementara bayar bunga dulu aja Pak ya, 30 juta per bulan. Ya udahlah, gitu kan. Nah, yang masalah kalau setelah restrukturisasi, ternyata hasilnya lu masih nggak mampu. Yap. Kan masalahnya di situ kan. Setelah direstrukturisasi, dari 90 juta jadi 30 juta, Pak, gua aja biasanya gaji 80 juta, tapi sekarang pengangguran. Nah, ini kan masalah lagi, ini kan. Nah, artinya apa? Anda masuk pada fase kritis. Nah, ketika Anda masuk fase kritis, teman-teman, Anda harus cerdas membuat skala prioritas. Nah, ini. Oke. Nah, jadi skala prioritasnya adalah apa? Ada 3. Anda harus fokus kebutuhan
primer, sekunder, baru tersier. Ya, jadi 3 ya teman-teman ya. Ada kebutuhan primer, ya kan, sekunder, tersier. Kita harus bedain dulu. Ya, sorry, bukan kebutuhan, kewajiban. Ya, kewajibannya ada kewajiban primer, sekunder, tersier. Tersier, sip. Ya, kita bicara yang primer dulu, yaitu makan. Ya, makanan kira-kira udahlah, yang penting gue bisa makan selama 6 bulan deh. Ya, nah, yang nomor 2 adalah kebutuhan sekunder. Yap. Sekunder itu apa? Yang orang miss apa segala. Lo kalau mungkin 3 bulan, 6 bulan kemudian ada jatuh tempo kontrakan atau kos-kosan, ya, itu diutamain, bos. Nggak lucu juga kan? Lu bisa makan tapi kemudian lu ngemper, karena banyak loh. Jakarta banyak kayak gitu. Ini kan, karena ini teman-teman kan masih muda-muda, masih newbie kan. Lu Jakarta banyak kayak gitu loh, jangan diremehin kayak gini kan. Nah, baru kita ngomong kebutuhan kewajiban tersier itu nomor 3, yaitu apa? Angsuran, sumbangan, ya. Nyumbang, angsuran, lu bagi-bagi APD apa segala di sini. Yang nomor 3. Nah, intinya apa? Sebelum Anda pastikan 1 dan 2 ini tercover dengan benar, lu jangan ngurusin yang nomor 3. Nah, kebanyakan orang, ya, karena diteror debt collector, ketakutan, takut wah takut apa segala, akhirnya uang yang ada digunakan untuk bayar utang. Nah, yang terjadi adalah apa? Di tengah jalan, entah ini udah mulai banyak nih, yang di awal-awal corona, ya kan? Wah, kita ayo nyumbang yuk, kita ini, ya kan? Dikira masih ada tabungan. Sekarang lu ngap-ngapan banyak yang kayak begitu, bro. Dan banyak kan, kadang-kadang kita kan di ini, Koroi kok nggak nyumbang, kok nggak apa, ya kan? Gua nyumbang ada, tapi ada proporsi sendiri. Gua ngomong, sebelum gua nyumbang, gua beresin diri gua sendiri dong. Gua bisa perang sampai 6 bulan, barulah kita sisanya gua kasih sumbangan. Jadi sebenarnya apa? Kalau sudah yang seperti itu, solusinya bagaimana? Lu harus tega cut loss. Harus tega cut loss, oke. Harus tega cut loss. Udah. Nah, tinggal ketika cut loss, bentar minum dulu bro. Siap. Nah, ketika cut loss, bisa lu cut loss semua, bisa lu cut loss sebagian. Ya, kata kuncinya adalah apa? Yang di cut loss pertama, ya, yang di cut loss pertama adalah yang dikorbankan pertama, itu adalah yang kredit-kredit yang tanpa agunan. Apa itu cut loss? Cut loss, cut loss. Macetin, dah udah gitu aja deh lo. Mungkin banyak orang nggak siap soal cut loss, ya. Karena wah gila, tiba-tiba gue punya utang, gue nggak bayar utang, gitu kan definisi cut loss gitu, dimacetin. Yang nggak tahan itu bukan cut loss-nya, tetapi efek setelah cut loss. Contoh, bagi seorang pengusaha, kalau karyawan ditipu dan lain-lain ya wajar, tapi bagi yang baru kan kaget. Nah, bagi orang yang punya utang, ketika dia macetin, otomatis ada banyak orang yang akan nyerang dia secara mental, baik via telepon dan lain. Dan itu adalah masalah internal, ya. Yang beneran kayak, aduh pikiran gue terganggu dan lain, misalkan gitu. Ya kan? Nah, gimana cara nanganin itu? Yang pertama, dan yang kedua, kalau makin cut loss kan, otomatis makin banyak utangnya dong. Nah. Oke, jadi gini, ya. Jadi yang ketakutan orang-orang adalah ketika cut loss kan lu diteror debt collector, betul kan? Diteror debt collector, nama baik lu tercemar, bahkan kalau yang pinjol, ya, kalau yang utang pinjol, pinjaman online, itu kontak HP lu kan di SMS. Nah, jadi kan gini teman-teman, ya. Itu akan menakutkan ketika kita menghadapi sendirian. Sebenarnya itu sih. Kata kuncinya itu sih, Rico. Itu akan menakutkan ketika kita sendiri yang macet dan semua lancar. Nah, itulah kenapa itu namanya dari sisi psikologis. Ya, kita berbicara dari sisi psikologis. Untuk menyelesaikan sisi psikologis, lu harus gabung dengan orang yang sama-sama ngadepin masalah. Nah, kan sekarang kan banyak tuh. Lu bisa gabung yang di grup anti riba, lu bisa gabung di grup gua yang agak koplak-koplak dikit itu kan. Nah, lu bisa gabung di grupnya si Arli. Banyak kan grup-grup yang seperti itu. Lu cari yang cocok aja lah buat lu bagaimana kan. Nah, karena dengan lu punya berkawan di situ, ya kan, kadang-kadang kalau kita itu gini, gue bilang adalah
film horor itu kan menakutkan kalau kita pertama kali nonton. Ya. Kayak zamannya ya kan Falak itu kan, Falak itu kan serem banget tuh kan. Tapi setelah kita nonton 2 kali, 3 kali, 4 kali kan lama-lama imun juga gitu loh. Lama-lama imun juga gitu. Nah, kenapa? Jadi gini, ketakutan terjadi karena ketidaktahuan. Nah, maka yang terpenting adalah kita harus memahamin dulu sisi hukumnya dulu, teman-teman, ya. Sebelum kita ketakutan tanpa sebab, kita harus memahamin sisi hukumnya dulu. Baru kenapa kita cut loss, ya kan? Apakah cut loss sebuah tindakan pidana? Tidak, gitu loh. Apakah macet sebuah perbuatan melanggar hukum? Tidak. Jadi itu bukan sebuah kegagalan, itu adalah one prestasi yang sebenarnya SOP-nya sama bank udah ada. Oke. Nah, kalau kita berbicara sisi hukum ya, ini buat teman-teman juga supaya tahu. Saya sekali lagi teman-teman ya, ini mindsetnya ketika Anda bermasalah. Jangan dibuat ini tiba-tiba orang yang utangnya lancar kemudian lu kemplang. Itu jangan deh ya kan? Ya, karena apa yang dijelaskan di sini adalah pisau bermata dua. Iya, setuju. Makanya kan gue agak hati-hati. Makanya kan nama gue itu kan cukup tercemar di dunia pembicara itu kan. Wah, Roy Sakti ngajarin nggak bener, ngajarin nggak bayar utang. Loh, masalahnya orang yang datang ke gue udah babak belur semua, bro. Iya, gue ngerti lah. Memang di beberapa kondisi gini, ada banyak teman-teman gue yang punya hutang. Bahkan ketika gue ketemu lo ada waktu itu ada orang yang bilang gue punya hutang 2 miliar dan gue pengen bunuh diri, dia bilang. Iya, iya. Artinya kan nih orang mungkin belum pernah ngelewatin, belum ketemu teman yang utangnya 20 miliar atau lebih gitu. Iya, begitu loh. Nah, jadi teman-teman gini ya teman-teman ya. Jadi gini, strateginya gini. Bukan berarti ngemplang. Sekali lagi ya, kita macet tuh bukan berarti ngemplang. Itu dua hal yang berbeda. Sebenarnya tujuan dari cut loss itu adalah apa? Menunda pembayaran. Teman-teman ya. Menunda pembayaran sampai diskonnya keluar dan sampai Anda punya duit. Ya. Ya, jadi cut loss itu. Jadi jangan bilang kita ngemplang. Gue sampai hari ini nggak pernah gue ngemplang utang. Kolek gue masih 1 kan, gue nggak pernah ngemplang kan. Nah, karena apa? Itu masalah etika. Satu etika dan kedua, gue udah dilatih sama orang tua gue bahwa setiap utang ya harus dibayar ya. Nah, tapi cut loss ini adalah kita berbicara adalah menunda pembayaran sampai diskonnya keluar. Gue kasih ilustrasi ya, biar paham teman-teman ya. Misalnya Anda punya utang kartu kredit 100 juta. Ya. Dan lu udah seret banget, lu udah posisi enak nggak bisa bayar. Tapi karena lu takut debt collector, tiap bulan lu bayar minimum payment terus. Ya, lu bayar minimum payment kan 10 juta kan? 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta ya. Gua tanya, 6 bulan kemudian lu keluar duit berapa? Otomatis nambah bunganya dong. Ya, kan? Lu bayar tiap bulan kan 10 juta, 10 juta, 10 juta. Ya. 6 bulan kemudian lu keluar duit berapa? 60 juta kan? Ya. 60 juta. Pertanyaan simpel, 6 bulan kemudian lu lunas nggak? Belum. Belum kan? Ya. Belum. Artinya apa? Masalah 100 juta, lu udah kasih duit 60 juta, nggak lunas, nggak berkurang. Betul. Betul kan? Nah, betul. Sekarang gue pakai metode yang simpel. Kita cut loss, ya. Dah 100 juta kita cut loss, ya kan? 100 juta kita cut loss, udah muka tembok aja deh, teror apa segala nggak apa-apa. Tapi tiap bulan kita nabung 10 juta di tabungan kita, ya. Tabung 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. 6 bulan kemudian kita nego ke bank untuk diskon, ya. 100 juta itu bisa diselesaikan di angka antara 60 sampai 50 juta. Oh, oke. Nah, itu memang ada aturannya seperti itu? Iya, seperti itu, gitu loh. Oke. Nah, kita nego, ya kan setelah 6 bulan kita nego. Mau nggak gue bayar? Gue maunya segini loh, ada duitnya nih 50 juta. Dia ambil sama bank dan lunas. Oke. 6 bulan kemudian, ya kan, utang Anda lunas, ya kan, nama Anda akan pulih 6 bulan kemudian lagi, dan masalah Anda selesai. Tapi gini, kalau kita melakukan hal tersebut, oke lah, kita semua beres. Tapi otomatis secara history hutang, kita punya luka kan, yang tercatat oleh BI. Ya, betul. Ya, jadi gini teman-teman. Setelah selesai, BI checking itu akan kembali kolek 1. Jadi kan
kolektabilitas di dalam Bank Indonesia OJK ya. Sekarang namanya Ya. kan SLIK. Ya, SLIK. Anda kolek 1, 2, 3, 4, 5. Lu kalau nggak bayar masuk kolek 2. Berapa sebulan lagi kolek 3. Sebulan lagi kolek 4, sebulan lagi kolek 5, gitu kan? Nah, tapi ketika lu bayar, lu selesain, dia kembali 1. Ya. Nah, setelah kembali 1, teman-teman, memang nggak bisa langsung utang lagi. Nunggu namanya masa recovery. Itu 6 bulan. Nah, jadi ketika kolek 1, 6 bulan, lu udah bisa utang lagi sama seperti ketika sedia kala gitu loh. Jadi bukan berarti BI checking itu sesuatu hal yang ditakutin. Pengusaha tuh biasa, gua tuh bolak-balik BI checking nggak apa-apa gitu loh. Karena pengusaha naik dan turun, apalagi dengan ini kondisi yang corona seperti ini ya. Dengan lagi nih teman-teman. Jadi, gua tanya sama lo, Riko. Ya. Kenapa orang takut BI checking? Tuh, gua tanya deh. Karena kalau dilihat, gue nggak paham detail soal BI checking. Jadi artinya kalau udah jelek seterusnya, pengetahuan itu aja. Satunya itu ya kan. Nah, konsekuensi dari BI checking itu apa sih? Lu tahu nggak, Riko? Nggak tahu. Konsekuensi dari BI checking itu cuma satu, lu nggak bisa utang lagi selama BI checking lu belum cover. Ya, setuju ya? Tahu, setuju. Lu nggak bisa utang lagi. Ya, ingat ini ya. Jadi konsekuensi terburuk dari BI checking adalah lu nggak bisa utang lagi. Loh, harusnya kan Anda itu bersyukur. Artinya Anda telah kembali ke jalan yang benar, jalan bebas utang, gitu loh. Betul. Betul kan? Betul. Lu nggak bisa utang lagi kok takut banget gitu loh. Ini pertanyaannya, lu itu manusia atau demit gitu loh, yang sukanya setan kredit gitu loh kan? Kalau nggak utang nggak hidup. Iya. Nah ini artinya salah ini kan satu kali malah ketakutan yang ketagihan tidak mendasar. Iya. Teman-teman ya, ini ketakutan yang tidak mendasar. Kenapa gua takut BI checking? Nanti gua nggak bisa utang lagi. Loh, emang lu kalau nggak utang nggak bisa hidup gitu kan? Nah, harusnya lu bersyukur. Justru ketika lu nama lu udah blacklist, lu nggak bisa utang, lu nggak mau, kamu harus pakai jalan yang tanpa utang. Lu kan bener. Iya. Nah, akhirnya kan hidupmu jadi bener gitu loh. Kok ini hidupnya bener kok malah nggak takut tuh kan? Berarti kan lu itu aslinya setan gitu loh. Ditaruh di tempat surga malah nggak takut, kan malah takut. Kan? Ini yang ya ini kadang-kadang ini yang harus di ini ya teman-teman ya. Jadi ini orang takut karena tidak tahu. Nah, makanya kita satu persatu kita kulitin bener apa enggak, ya apa enggak gitu loh. Gua pun kalau blank check, nah apalagi tanpa jaminan ya kan. Beda ketika kreditnya dengan jaminan. Kalau dengan jaminan resikonya jaminan kita disita. Itu beda kasus. Tapi kalau tanpa jaminan, ya kan, seperti kayak pinjol, KTA, kartu kredit, resikonya BI checking nggak apa-apa lah, BI checking aja lah. Oke. Nanti masuk anti riba dulu lah. Nah. Ya, mungkin gini, ada banyak teman-teman, gue sekarang masuk ke dari segi mindset finansial ya kok. Ya. Jadi mungkin ada banyak teman-teman yang mungkin tadinya nggak punya pengalaman berhutang. Kemudian di sini kita tadi Koroy udah mengedukasi teman-teman soal mindset berhutang. Jadi intinya hutang itu nggak sejahat itu, tapi nggak sebaik itu, dan itu pisau bermata dua. Ya. Let's say nih, orang-orang yang selama ini menggunakan hutang, kita kan pengusaha buat untuk bisnis ya. Artinya kita memang untuk cash flow bisnis kita. Gimana dengan orang-orang yang menggunakan hutang, ya, memang untuk gaya hidup. Kedua, dia nggak punya backup plan dari segi nge-backup si hutangnya ini. Artinya ya tadi anak-anak baru, ya kan? Ya di cut loss aja, udah direlakan aja. Nah, direlakan aja ya, berarti. Iya, ya direlakan aja lah, mau diapain lagi. Oke. Nah, buat teman-teman di sini yang mau ada pertanyaan tentang apa ya, tentang yang berhubungan dengan hutang, cara mengatasi hutang, ya. Dan berarti kasusnya si Bambang yang punya gaji 80 juta udah selesai dong ya. Terus jadi ini kan masalah gengsi. Jadi gini loh, kadang-kadang orang-orang itu yang dipermasalahkan itu bukan karena antara hidup dan mati. Ini cuma masalah, jadi kerugian-kerugian terjadi itu cuma masalah harga diri, nama baik, gengsi. Yang kalau kita berbicara kurs rupiahnya berapa itu nggak jelas, absurd gitu loh bos. Ini jadi momen ini diambil kesempatan bahwa perusahaan-perusahaan yang sakit before corona itu untuk mati. Jadi kita milihannya adalah apa? Buat teman-teman juga yang malu, gengsi apa segala, ini kesempatan. Kenapa bisnis gagal? Gua kena krisis bos. Gini kan selesai udah.
Ya, Ya kan? ya. Kalau nggak ada corona ya kan, kenapa Gisel gagal? Wah, Riko mah ngajarin nggak bener lah. Alona ngajarin nggak bener, lo kan? Yang disalin lu, toh bro. Betul, 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 betul. Iya, gila. Jadi ini satu sharing yang bermanfaat ya. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya. Sebenarnya apa yang dijelaskan Roy Sakti mungkin awam bagi sebagian orang ya. Tapi biasanya orang awam tuh karena belum pernah mencoba. Jadi dia ngeliat suatu Jadi gini hal tuh kayak teman-teman ya. buset gitu loh. Saya ngomong dulu buat teman-teman yang belum kenal ya. Saya ngajar di bidang utang ini udah 10 tahun. Jadi mulai tahun 2010 ya sampai hari ini, gue tiap hari ngurusin orang punya utang. Dia tiap hari, every day. Nggak pernah namanya dalam sehari gue tidak ngurusin orang utang, orang curhat itu. Jadi artinya apa? Saya ngobrol ini adalah intisari dari ribuan orang masalah. Jadi sebelum corona ini sebenarnya banyak orang yang bermasalah gitu loh teman-teman. Ya. Oke. Nah, tapi ketika corona ini makin banyak yang bermasalah, kita mah udah biasa masalahnya cuma gitu-gitu aja gitu teman-teman. Oke. Jadi ya, mungkin mohon maaf ya kan kalau orang nggak pernah denger gua tiba-tiba, wah ini ngajarin kok ngawur sih? Ya bukan ngawur, bedanya begini. Karena begini, Riko, gua simpel ya. Apa yang gua utarain, ya saya udah konfirmasi kepada teman-teman yang financial planner. Oke. Ya, sama semua teman-teman yang gue tanya sebenarnya lu, omongan gue itu salah apa bener sih? Gue tuh jujur deh ya kan, ya bener gitu. Nah kenapa lu nggak mau ngomong kayak begitu? Kan gue kan gengsi. Jadi rata-rata jawaban gue itu benar gitu kan. Ya mereka agree. Nah problemnya kan kayak si financial planner ya yang akun Instagramnya siapa itu financial apa segala itu kan kalau ditanya masalah begini kan jawabnya muter aja kan. Muter aja artinya ya udah relain itu kan. Bisa jadi bahkan gini kok. Kemarin gua nge-live sama Pak Tung pun dia ngomong, lah kalau memang sudah nggak bisa makan ya udah nggak usah dibayar dulu. Ada itu Pak Tung ngomong itu kan. Nah, cuma kan bedanya adalah mereka masih kata kuncinya adalah bedanya adalah financial planner kan dia masih image kan, image. Betul. Dia butuh image apa segala ya I know lah ya is okay lah. Kalau gua kan udah nama gua udah jelek lah, udah rusak mah dirusak sekalian lah. Cuman kan simpelnya gini, gue percaya satu ya, jadi teman-teman. Saya terbiasa apa adanya nggak muter-muter. Kenapa? Karena kita udah ngajar 10 tahun ya. Jadi beda ya. Saya ngomong, kadang ada orang ngomong supaya dianggap pintar. Itu ada seperti itu. Supaya bisa dijual mahal. Ya, ada orang yang ngomong seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau gua ngomong supaya lu paham. Gitu loh. Gimana caranya Anda paham. Dengan bahasa yang lu anak SD pun paham. Gitu loh. Jadi, saya menjelaskan masalah complete capit dengan sesimpel-simpelnya. Bukan berarti cuman kita ngawur gitu, enggak. Tapi kita tahu ada yang berbahaya, ada yang tidak berbahaya gitu kan. Kalau non-agunan itu tidak berbahaya sama sekali. Ya. Beda kasus kalau kamu kredit motor, kredit mobil, itu ada yang klausul yang berbahaya. Kredit motor, kredit mobil. Ya. Nah. Karena kalau non-agunan tidak ada pidananya sama sekali. Ya. Tapi kalau motor, mobil ada pidananya. Pidananya adalah apa? Ketika ya, lu ngutang ke bank, kredit motor, kredit mobil, terus mobilnya lu gadein, itu pidana. Ya kan, mobil yang lu masih utang sama bank, lu pinjemin lagi, lu jual apa segala, itu pidana. Itu penggelapan. Nah, itu hati-hati. Nah, kemudian kalau di kredit rumah apa segala, resikonya sita. Itu aja. Oh, artinya gini ya. Sebenarnya si Bambang ini yang punya hutang 3 miliar dan dia bentuknya mobil dan rumah. Sebenarnya ada solusi terakhir kalau misalkan dia mau macet ini, tapi ada produk-produk yang sebenarnya ya udah lu lepas aja gitu kan. Ya, satu gini ya, kita kan harus detail dulu. Ini angsuran keberapa, nominalnya berapa, itu harus tahu dulu kan. Nah, ya intinya kan kalau kita berbicara dari secara hukum ya, di Kitab Undang-Undang Perdata itu disebutkan bahwa agunan adalah solusi terakhir penyelesaian masalah. Kata kuncinya yang sebenarnya ini, Riko. Jadi agunan adalah solusi terakhir penyelesaian masalah. Jadi ketika kita kredit dengan jaminan mobil, maka solusi terakhirnya mobil diambil, maka masalah sudah selesai lunas. Dia nggak boleh, walaupun masih ada utang, dia nggak boleh tiba-tiba ngambil hartamu yang lain, nggak boleh. Walaupun lu punya mobil lagi, nggak ada. Yang penting lu, kalau solusi terakhir, agunan disita, lunas. Sama seperti ketika orang kredit rumah. Solusi terakhirnya itu disita, lunas. Nah, tinggal lu kehilangan itu, kita ngomong the worst case scenario, ya kan? Kita selalu memikir yang terburuk. Lu kehilangan rumah itu
rela nggak gitu aja. Yap, betul. Lu kehilangan mobil itu rela nggak gitu loh. Kalau lu nggak rela, ya gimana caranya lu ambil. Tapi kalau lu rela, ya sudah gitu. Jadi buat teman-teman, terutama ini kan pengusaha-pengusaha muda ya, saya ajarin satu filosofi yang menarik ya. Kamu harus bisa membedakan apa itu berani dan nekat. Nah ini penting. Ya, kadang-kadang orang itu nggak bisa membedain antara berani dan nekat dan semua di-blend jadi satu begini, akhirnya kacau balau. Ya, jadi ya. Nah, jadi gini. Bedanya adalah apa? Simpel sih. Orang berani juga nggak mikir, orang nekat juga nggak mikir. Kita itu kan kalau orang otak kanan ya, katanya Pak Burdi orang otak kanan kan, hajar dulu hal-hal lain akan diatur dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Udah gitu aja. Yang penting jalan dulu deh. Pokoknya beli mesin dulu jeder. Habis itu udah mesin ada, pikirin tuh gimana mesin itu cari duit. Itu kan. Betul. Riko kan kayak begitu tuh kan, udah beli dulu lah. Ajar dulu baru nanti dipikir gimana caranya ya kan. Nah, ini sebenarnya antara nekat atau berani kita harus sebenarnya sama-sama nggak mikir. Cuman bedanya begini. Gua ajarin Anda supaya hidup Anda lebih gampang ya. Orang kalau nekat itu benar-benar nggak mikir, bro. Ya, orang kalau nekat benar-benar tidak mikir. Ya. Tapi kalau orang berani, ketika dia melakukan apapun, dia mikirnya cuma satu. Ya, dia mikirnya cuma satu. Yang dipikir adalah apa? Resiko terburuk, gue bisa terima nggak? Nah itu aja. Ya kan? Resiko terburuk, gue bisa terima nggak? Begitu itu acceptable, ya kan? Ya udah, resiko terburuk kayak gini-gini, bisa nggak? Ya udah, agak sakit tapi ya udahlah. Udah jalan, dan selesai. The worst artinya case bisa nggak? Nah, logika masih tetap dipakai dong. Iya, makanya kan simpel. Ketika gue simpel ya kan, gue tanya sama lu lah. Ketika lu beli mesin tuh si siapa itu, Baim itu kan? Baim. Nah, lu pasti mikir kan, lu pasti ngitung kan, resiko terburuknya kayak apa, lu masih mikir kan? Betul. Dan lu bisa terima kan? If something bisa. happen kayak begitu, ya walaupun kita pasti sedih lah, tapi tapi nggak bikin kita bunuh diri kan? Ya, betul. Nah, artinya apa? Ketika kita mendapatkan, intinya yang terburuk pun kita terima, jadi kalau kita nggak terlalu buruk, ya oke lah, masih jalan gitu loh. Sama seperti gini, simple. Orang tanya ke Roy kok suka utang apa nggak takut? Gue paham, resiko terburuk ya kan, kalau utang tidak beragunan, itu resiko terburuk adalah BI checking. Ya. Dan kalau BI checking, konsekuensinya adalah apa? Gue nggak bisa utang lagi, berarti gue kembali ke jalan yang benar. Aman, hajar. Makanya gue hajar-hajar aja, nggak pakai mikir gitu kan. Ya, betul. Kalau resiko kita beli rumah, resiko terburuk nggak bisa bayar. Rumah disita, gimana? Ya sebenarnya sayang, tapi ya sudah nggak apa-apa. Itulah kenapa gue punya prinsip, Riko, ya kan? Ya. Lu mau utang apapun is okay. Cuman ada satu, rumah tempat lu tinggal jangan disekolahin. Dah. Kalau gue punya prinsip gitu. Ya. Sekolahin itu maksudnya ngambil plafon lah ya. Kantor, ruko, lu mau sekolahin terus nggak apa-apa. Tapi tempat lu tinggal, tempat lu tidur, jangan sekali-sekali sekolah. Nah, lu kasih beda, tahu tapi dong. kalau Anda baru beli rumah kemudian nyicil nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau udah nyicil, lulus ya kan, taruh rumah itu pantangan nomor 1. Ya. Makanya kan gue ngomong ya kan, gue santai aja kenapa? Ya kan, kalau sampai terjadi apa-apa pun yang hilang paling ruko gua, gudang gua, ya sudah gitu loh. Tapi rumah gua masih ada, gua masih tinggal. Nah cuman gini buat teman-teman, Pak kalau ruko masih KPR, rumah masih KPR gimana? Ya kalau itu kan artinya kan dari tidak punya jadi punya, ya tetap dijalanin. Cuman intinya adalah ketika ini sudah lunas, ya, ketika KPR-nya udah lunas, ya, jangan sampai ini lu sekolahin lagi untuk buka bisnis, itu sangat beresiko gitu loh. Lunas taruh di rumah ya udah, yang penting kan kalau terjadi apa-apa kan ya udah kembali ke home base, ke rumah, udah bebas. Memang ya. Memang ada yang bilang gini kok. Belajar sama Roy Sakti itu ada 2 hal yang akan terjadi. Pertama, resultnya kamu jadi orang benar. Kedua, kamu jadi penjahat gitu. Tapi yang dikambing hitamkan adalah orang yang mengajar. Jadi makanya mungkin kenapa tadi lu bilang orang yang para financial planner yang membuat konten di Instagram bisa jadi mereka untuk mempertahankan brandingnya. Yang kedua, memang mereka main aman kok. Gitu. Ya memang selalu kan. Iya gitu loh. Intinya orang baik tuh ada juga yang nggak suka, orang jahat tuh ada juga pendukungnya. Iya, itu pasti acceptable kan. Make, lu itu pasti ada lah.
Kayak contoh simpel ya kan, lu murid lu kan ada nanti akhirnya jadi masalah apa segala, ada seperti itu. Nah, cuman begini teman-teman ya, kalau kita berbicara seperti ini, saya ngomong dulu ya teman-teman ya. Kenapa saya ngomong opsinya cut loss ya kan? Kenapa opsinya cut loss bagi Anda yang bermasalah ya? Problemnya gini, kalau Anda salah strategi, bayangin nih ya kan, Anda kembali lagi karena lu takut ngadepin debt collector, lu bayar tutang, ya kan, lu bayar tutang. Nah, ternyata bulan depan duit lu habis, bos. Ya, duit lu habis, anak lu butuh makan, ya. Kemudian istri lu ngomel aja. Kira-kira orang kayak udah nemuin kayak begini, dia ngelakuin apa? Ayo. Bunuh diri. Satu, bunuh diri. Dua, kriminal, bos. Itulah kenapa sekarang tingkat kriminal tinggi. Betul, setuju. Ya. Nah, sebenarnya saya ngajarin lu cut loss apa segala supaya apa sih? Sebenarnya kalau cut loss lu bejecking. Tapi kalau Anda salah strategi, lu sampai jadi kriminal, tukang jabret, tukang rampok apa segala, lu masuk penjara, bos. Betul. Ketika urusan perut seseorang udah nggak bisa ditanganin, yang terjadi adalah sifat nalurinya untuk bertahan hidup akan muncul. Disitulah kenapa orang bisa kriminal sebenarnya. Betul. Nah ini kan kita ngomong kepada pemula-pemula kan, Anda tidak pernah menghadapin seperti ini. Jadi harus dibedain ya. Memang kalau ketika kondisi biasa-biasa aja, ya jangan macet, ya kan? Masih ada cara lah. Cuman kalau sekarang ini kan kita berbicara ini adalah martial law. Kita bukan ordinary law lagi. Kita udah berbicara, kita itu zaman perang. Kita perang lawan corona, gitu kan? Ya. Nah, karena kalau saya ada satu inspirasi yang gue ingat masuk di dalam, itu adalah ketika gue denger ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Oh, ya. Oke. Ya, Ustadz Abdul Somad tuh pernah dicanain jemaah. Ya kan? Ustadz, kalau kejadiannya nih di Padang Gurun, ya kan? Saya nggak bisa makan, nggak bisa minum, tapi yang ada cuma ada babi. Babi itu kan haram, Ustadz. Jadi gimana gitu kan? Nah, sama Ustadz Abdul Somad dibilang, ya babi itu haram, tapi kalau nggak ada apa-apa, ya kan, di Padang Gurun kamu nggak ada makan, nggak ada apa, jadi bakar aja, enak itu gitu kan. Jadi kondisinya beda kan. Tapi ketika kondisi yang biasa-biasa aja, ya babi itu haram gitu kan. Tapi ketika sudah benar-benar nggak ada, lu nggak bisa makan, ya ajar, udah gitu aja. Nah, oke. Nah, cuma kan kembali lagi teman-teman ya, saya ngomong adalah orang belajar, kata kuncinya lah Anda belajar tidak boleh sama satu orang. Ya, Anda harus belajar sama Rico, belajar sama gua itu. Aku sudah ngomong kepada murid-muridku sendiri kan, lu jangan ngikutin cuman gua aja, lu jadi sesat pasti. Karena kan gua urusannya utang, gitu kan. Ilmu gua itu harus lu netralisir dengan ilmu yang benar. Ketika Anda bisa mencari capital, Anda bisa memanfaatkan, lu belajarlah sama siapapun, is okay, gitu kan. Jadi jangan dianggap ini diambil satu, kemudian ini satu. Kalau ini satu, lu cuma pegang ilmu gua aja, ya lu akan hidup dari utang aja kan. Nah, oke, setuju. Jadi kan intinya orang kan punya bagiannya masing-masing, ya kan. Betul. Ya kan, Rico, lu juga pernah ikut CCR, ya, lu diambil yang seperlunya aja, yang nggak perlu ya nggak usah di skip gitu. Betul. Nah, betul. Jadi buat teman-teman nanti kalau mau, ini kan kita live 1 kali aja nih. Nanti kalau teman-teman pengen mengetahui apa ya, semacam materi ya atau sharing dari Koroy ya, serta apa, gue punya utang, terus gue bisa nggak ya konsultasi ke Koroy, silakan. Itu bisa ke Instagramnya, bisa ke YouTube, follow aja nanti. Nggak, di DM aja. Ya, DM aja. Nggak, gue lebih aktif di Instagram daripada di WhatsApp ya kan. Jadi, lu kalau mau tanya-tanya ya, cuman begini sebenarnya. Sebelum lu tanya, lu ikut liatin dulu ada video-video gue apa segala ya. Betul. Minimal lu paham. Jangan bertanya yang, jadi kadang-kadang gini ya, gue curhat dikit ya supaya lu tahu ya. Kadang-kadang orang tanyanya begini, Pak, gue punya utang masalah, solusinya gimana gitu kan. Ya gue jawab, ya dibayar gitu kan. Habis itu bapak orangnya itu kan. Wah, masa pakar ngomongnya begini. Lah, berdasarkan pertanyaanmu yang seperti ini ya jawabannya dibayar. Nah kan, lu jangan dikira gue itu Roy Kiyoshi yang lu nggak perlu ngomong, gue udah tahu kronologis masa lalu. Itu yang kadang-kadang gue juga pusing juga. Makanya kalau lu mau nanya apa segala, kasih background dikit, jangan panjang lebar juga, minimal ada backgroundnya dikit, ya kan? Iya.
ternyata solusinya bagaimana, is oke, ya kan. Jadi gini teman-teman, kalau saya sih gini loh, gue simpel aja deh. Gue kan ada kelas juga, ya kan, gue ada workshop juga, ya. Intinya selama orang bertanya ke saya, gue jawab satu kata, satu kalimat, lu udah paham, ya lu gak perlu ikut kelas gue, artinya lu udah paham lah, ya. Cuman kadang-kadang saya selalu mengarahkan teman-teman ke workshop ketika apa? Ketika gue jawab, Anda tanya pertagi, ya kan? Jawab, tanya lagi, ya kan? Akhirnya kan setiap jawaban gue kan timbul pertanyaan baru. Ini kan artinya lu gak paham the whole story kan? Betul. Nah, sama kan kayak lu ngajarin online, ya kan? Koriko, ini iklan udah adsense-nya udah bener gini-gini kok begini. Oh, dia udah tahu. Cuman dia ada satu bagian yang nggak ngerti. Kita jawab kan selesai. Oh, lu coba begini, udah selesai, bos. Tapi kan kalau tiba-tiba tanya, lu gimana? Oh, gimana caranya kaya dari Instagram? Mati gak lu? Banyak. Kemudian lu jawab ikut Alona, jualan mulu lu. Kan capek juga kita kan. Betul. Intinya gini teman-teman. Jadi di sini kita tugasnya hanyalah sharing ya atas kasus yang terjadi oleh Bambang yang punya gaji 80 juta tiba-tiba hilang penghasilannya dengan meninggalkan hutang 3 miliar dan harus ngapain. Kita share solusi di sini. Nah, kalau teman-teman nanti mau belajar sama Roy Sakti, silakan ya gitu. Kenapa saya ngundang Roy Sakti di sini? Karena Roy Sakti adalah salah satu orang yang relevan untuk saya ajak ya. Karena to the point dan seorang praktisi gitu loh. Ya, makanya langsung gitu. Jadi intinya silakanlah nanti bisa silakan ke teman-teman bisa langsung ke Roy Sakti kalau ingin belajar. Kok terakhir kok. Yes. Ya. Apa pesan buat teman-teman semua nih yang mungkin sekarang lagi dengerin topik kita, apalagi soal utang. Jadi gini, nomor 1 jangan panik ya, jangan panik. Ya. Nomor 2, Anda harus bisa menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Ya, gua cerita ya. Gua bulan Maret agak down juga kan. Lu bayangin, gue salah satu income gede gue kan dari seminar ya. Gue nggak munafik lah ya kan. Gue ini penjual ludah yang profesional, dah gitu aja deh. Ya kan, ada orang ngomong penjual ludah, gue ngaku sendiri, gue itu penjual ludah yang profesional, dah gitu aja deh. Nah, tiba-tiba nggak boleh bikin seminar, nggak boleh apa segala, ya mati juga kan tiba-tiba kan. Wah, 10 tahun gue seminar kan. Nah, tapi kan gue pikir, if something happens seperti gimana, gue harus shifting, gue harus berubah gitu loh. Nah akhirnya adalah apa? Gue mau ngaku dengan kondisi seperti ini yang terbaik bagaimana? Ya lumayan lah. Sekarang gue dari yang kelas offline udah mulai beranjak ke online. Udah lumayan sih. Gue kelas online gue jalan sih. Bahkan pesertanya banyak-banyak sih. Rata-rata 100 orang dan kelas online gue tuh bisa dibilang kalau zaman sekarang yang paling mahal bro, 1 juta bro. Oke. Iya, tapi biasa 100 orang is oke kan. Nah, kenapa? Mereka tahu value kan, value-nya kan di grup ya. Nah, yang nomor 2 adalah apa? Restoran gue punya restoran ya kan. Nah, kalau gue punya restoran ya, gue punya restoran anjlok tuh. Bulan Maret kemarin omsetnya sisa 10%. Oke. Ya, bayang, bukan berturun 10% loh, yang sisa 10%. Ya kan? Wah, gimana nih? Nah, tapi kan kita nggak bisa berharap corona selesai nih. Yes. Sebenarnya dengan the new rule begini, lu harus mikir gimana caranya ini kan. Nah, kita lagi ngoprekin ini dan lumayan. Sekarang posisi restoran gue udah recover 80%. Oke. Nah, artinya apa? Ini sebenarnya duitnya cuma pindah, bro. Jadi duit itu cuma pindah, nggak hilang gitu loh. Duitnya nggak hilang, cuman pindah dari sisi offline menjadi online, dari sisi ini ke sini. Nah, jadi sebenarnya tugas kita adalah untuk mencari duit pindah ini, kita harus nyocokin posisi. Nah, jadi buat teman-teman jangan, ya saya ngomong, saya nggak bisa ngasih the winning sukses karena kita lagi mencari. Tapi kata kuncinya adalah apa? Terakhir adalah gini. Masa krisis ini akan melahirkan banyak pahlawan-pahlawan baru di bidang ekonomi. Ya. Lu nggak usah mikir sekarang, lu memang sekarang pusing apa segala. Kita berbicara maju dikit lah 5 tahun, 10 tahun kemudian. Lu akan bangganya dengan bercerita, gua dulu jatuh, hancur begini, sekarang gua jadi pengusaha sukses. Bisa jadi yang sekarang ini ada lebih ngalahin Meriana. Bisa jadi yang lihat ini adalah ketika sengsara ngalahin Rico Hoang. Betul kan? Betul. Ketika kita keluar dari zona yang benar-benar sengsara, itu kan kesempatan kita untuk bersinar gitu, Bos.
Karena kalau Setuju. kita nggak ngelewatin kegagalan begini, lu nggak bakal jadi gede, nggak bakal jadi orang gede. Orang-orang sukses, orang-orang besar lahir dari masalah, bukan dari zaman tenang gitu kan. Nah ini kesempatan Anda untuk fokus di situ. Ini kesempatan lu, kayak saya ketika jadi masalah begini kan, ketika terjadi corona begini, gue paham, ini timing gue untuk bansos. Udah. Ya kan? Gue fight kan, jeder, ya kan, kenapa? Ini kesempatan, ini medan gue ini kan. Nah, gue hajar nih, der, ya kan. Nah, ambil posisi itu kan. Nah, itu sama buat teman-teman semua. Ketika struggle, kenapa? Enaknya begini, teman-teman ya. Agak lama dikit nggak apa-apa ya. Enaknya begini. Ini kita kan ibarat kata lu yang udah ketinggalan jauh ya. Lu udah ketinggalan jauh. Sekarang ini kan restart semua kan? Yap. Restart semua. Kita start from beginning. Startnya sama semua. Ini kesempatan lu untuk nyari gitu loh. Betul, betul. Karena kayak contoh kayak di bisnis kuliner ya. Kalau kita lihat bisnis kuliner sebelum corona ya kan, lu lihat orang bangun kedai kopi itu banyak loh bro. Ya semua kedai kopi semua pakai mesin yang gila-gila. Gua yang punya kafe kan juga bingung juga. Waduh, ini ngikutin kayak apa ini orang kita yang punya restoran banyak. Ini antara invest sama cuannya udah nggak masuk akal. Orang udah bakar duit semua kan. Nah, tapi begitu kena corona tumpah semua, seret, dah. Dah, udah kita sekarang start di poin yang sama ya kira ya. Ayo kita perang lagi deh, gitu kan? Ya, ya, ya. Nah ini kan kita bisa ambil positifnya seperti itu gitu loh, teman-teman. Ya, nah. Thank you Koroy buat sharingnya. Ya. Nanti sharing kita ini akan diringkas oleh tim gua nih. Tim gua udah pada standby nih dengerin. Nanti kita akan bikin artikel, bikin konklusi, kita sebar buat teman-teman di postingan komunitas pengusaha muda. Jadi akun ini baru aktif lagi, Koroy. Hah? Akun ini baru aktif untuk live. Hah? Kenapa? Aron lagi di kantornya, lagi di rumahnya. Walah. Ya, itu dia kan juga survival juga itu dia itu. Survival juga. Survival ya, nanti kita bisa sharing-sharing lagi. Ya, thank you Koroy. Oke, thank you. Sama-sama. Goodbye. Bye-bye.